pangan itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia, harus diperhatikan dengan baik. Sehingga kita, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian Pangan pun melakukan focusing kepada mutu kualitas pangan ini. Di dalam rangka pelaksanaan hari besar khususnya Idul Adha atau Idul Kurban, ini kaitan kualitas mutu pangan dengan rangkaian ibadah yang dilakukan umat Islam itu sangat erat. Kualitas mutu pangan ini kan rentetannya panjang ya, tidak hanya dilihat dari begitu saja kemudian menjadi bahan pangan untuk diolah yang bagus. Tetapi harus dimulai penanganan mulai dari bahan dasarnya sampai dengan akhirnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang pengelolaan hewan kurban mulai dari hewannya sampai dengan menjadi bahan dasar pangan bagi seluruh umat, yaitu daging, itu sudah cukup bagus di Kota Yogyakarta. Tapi upaya terus-menerus pemerintah Kota Yogyakarta ini tidak putus-putus agar penyelenggaraan kurban ini bisa menghasilkan sebuah bahan pangan berupa daging yang memang benar-benar berkualitas. Etapa-etapa atau tahap dari awal penanganan hewan kurbannya, kemudian bagaimana cara penyembeliannya, bagaimana dengan higien sanitasi tempat pemotongan hewannya, sampai dengan ketika menjadi daging penanganannya, kemudian bagaimana menangani limbahnya, bagaimana meminimalkan bahkan kalau bisa mengurangi sampah yang dihasilkan baik dari proses pendagingan maupun mungkin properti atau bahan-bahan bantu yang lain seperti kemasan dan sebagainya. Ini benar-benar ramah lingkungan. Di Kota Yogyakarta ini banyak sekali masyarakat yang menyelenggarakan perayaan hari besar Idul Kurban ini. Pantauan kami dari tahun ke tahun memang meningkat titik pemotongan atau titik lokasi pemotongannya. Di tahun 2022 saja kemarin itu kita sudah pantau ada kira-kira 501 titik lokasi. Itu adalah titik lokasi yang berada di luar rumah potong hewan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, untuk memantau semua itu tentu saja kami sangat membutuhkan banyak SDM. Dinas Pertanian dan Pangan tidak akan mungkin mengawasi sendirian, sehingga kami berkolaborasi dengan banyak institusi, diantaranya adalah Persatuan Dokter Hewan Indonesia, kemudian mahasiswa, bahkan dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, kemudian mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, juga mahasiswa dari Fakultas Vokasi di Universitas Gadjah Mada Kota Yogyakarta, dan ini pun kita masih dibantu oleh mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Di luar organ internal kami di Dinas Pertanian dan Pangan. Di Dinas Pertanian dan Pangan kira-kira ada 78 personel, kemudian dibantu oleh sekian banyak institusi itu yang berkolaborasi dengan kami. Total yang kami terjunkan untuk pemantauan ini ada sekiranya 214 personil. Untuk mengoptimalkan serta memudahkan semua organ yang terlibat di dalam pemantauan pengawasan pemotongan hewan kurban, khusus lagi adalah yang di luar RPH yang ada di masyarakat, mulai 3 tahun yang lalu kita bangun sebuah sistem pendataan basis data yang itu terkoneksi dengan kami. Jadi di awal kami akan sosialisasi dulu, kemudian kita juga sebarkan sebuah form ini khusus yang kemudian kita berikan kepada semua penyelenggara pemotongan hewan kurban. Dari situ kami nanti akan mendapatkan umpan balik yang cukup banyak. Nah, dari umpan balik itu kemudian akan kita simpan di dalam basis data kami yang meliputi semua. Jadi artinya kelembagaan ketakmirannya di sana ada, penyelenggaranya ada, kontak personnya, kemudian titik lokasi yang ada itu kita update semua, kemudian jumlah hewan
jumlah hewan yang disembelih beserta jenis-jenis hewannya, sapi, domba, kambing, kemudian juga deteksi-deteksi penyakit-penyakit yang ada, baik itu penyakit ketika hewan yang hidup ataupun mungkin gangguan-gangguan atau sesuatu yang tidak normal yang terdapat di dalam daging ketika diperiksa oleh kawan-kawan itu. Nah, itu nanti yang akan dilaporkan kepada kami, termasuk mereka membimbing kawan-kawan yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Apakah daging ini layak atau tidak? Apakah daging ini mencurigakan? Ada indikasi bahwa di sana mengandung patogen yang kira-kira zoonosis atau tidak? Seandainya ada sesuatu yang mencurigakan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, itu semuanya nanti akan diarahkan, akan dibriefingkan kepada penyelenggara oleh kawan-kawan kami, agar sekali lagi ketika itu menjadi sebuah produk pangan segar berupa daging, ini benar-benar layak dikonsumsi oleh masyarakat, benar-benar menjadi sebuah bahan pangan yang aman, sehat, utuh, halal. Jadi kita memang arahkan masyarakat untuk melakukan hal-hal demikian itu. Harapan kami atau yang menjadi tujuan pokok kami adalah ketika menjadi daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, seluruh masyarakat di Kota Yogyakarta, benar-benar sebuah produk daging yang berkualitas. Daging sapi yang dipotong dari sapi yang stres, kualitasnya akan sangat menurun drastis, sehingga sapi harus sejahtera dan tidak boleh stres. Kemudian penanganan yang tidak benar ketika prosesi pendagingan itu pasti akan ada cemaran. Cemaran itu baik fisik maupun non fisik. Kemudian higienisasi, higien sanitasi, kawan-kawan, alat dan sebagainya. Kalau tidak hati-hati digunakan, itu pun juga akan sangat mempengaruhi kualitas daging. Nah, kalau semua dilakukan dengan baik oleh masyarakat, oleh penyelenggara pemotongan hewan kurban, maka kualitas daging yang diterima oleh masyarakat ini benar-benar menjadi sebuah daging yang layak konsumsi, yang bebas dari sumber penyakit yang membahayakan manusia, sekaligus itu menjadi sebuah produk yang aman, sehat, utuh, dan halal secara syariah. Intinya adalah ketika kita melakukan prosesi pemotongan hewan kurban saat Idul Adha, kita tidak boleh hanya bersandar kepada syarat-syarat syariat Islamnya saja, tetapi untuk kemaslahatan umat, maka kita perlu dan sangat penting untuk menjamin kualitas mutu hasil produk daging yang dihasilkan dari hewan kurban itu menjadi suatu daging yang bermutu, yang sehat, yang memang tidak berbahaya bagi masyarakat. Himbauan kami kepada seluruh penyelenggara pemotongan hewan kurban, yang pertama, sebaiknya dan memang harus ya, kita semua itu mengikuti apa yang sudah disampaikan dan diarahkan oleh ulama dan juga oleh umaro. Karena ulama ini nanti yang akan menjamin diterima tidaknya atau menjamin bahwa apa yang dilakukan ketika pemotongan kurban itu sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Umaro dalam hal ini pemerintah ini yang berusaha untuk menjamin bahwa segala sesuatunya itu benar-benar tidak mengganggu ketertiban dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk diantaranya adalah kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kepada semua penyelenggara kami selalu berharap bahwa meminimalkan cemaran lingkungan yang timbul akibat pemotongan hewan kurban. Semua cemaran agar dikelola dengan baik. Dan yang keempat, ini kami berharap bahwa
prosesi pemotongan hewan kurban sampai dengan selesai ini tidak meninggalkan sampah yang itu kemudian juga akan sangat mengganggu, sehingga kebijakan zero waste atau nol sampah ini di kota Yogyakarta bisa tercapai. Harapan kami ke depan tentu saja bahwa masyarakat itu akan benar-benar menyadari, benar-benar mengerti bahwa produk pangan yang sehat, produk pangan yang aman, sehat, utuh, halal ini ketika kemudian kita konsumsi juga akan sangat punya efek yang luar biasa bagi kehidupan dan kesehatan kita semua. Kita akan bisa mengurangi gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan non patogenis, gangguan kesehatan yang diakibatkan karena pola makan yang salah, gangguan kesehatan yang diakibatkan karena bahan pangan yang tidak memenuhi syarat, sehingga penyakit-penyakit non patogenis seperti diabetes, kemudian stroke, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya itu lama kelamaan itu akan bisa kita kurangi. Di antaranya adalah kita mulai dari bagaimana kita mengelola produk segar asal daging ini, yang lebih menurut lagi misalnya adalah dari daging peringatan Idul Adha.